Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya. Masih akan melakukan beberapa langkah-langkah atau kegiatan untuk persiapan untuk membuat olahan-olahan bahan yang untuk calon media. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini. Kemudian like, komen, dan share ke kawan yang lain. Jadi di sini ada sebuah limbah kaleng beras pongguan, teman-teman. Dua ini akan saya bikin sebagai alat untuk membuat arang sekam padi. Jadi buat seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe di bawah ini sebelum tutorialnya akan saya berikan. Oke. Jadi khusus buat pemula atau siapa saja, kepada seluruh sahabat penghobi pencinta bonsai Indonesia, inilah alat bahan atau akan saya buat alat untuk membuat arang sekam padi. Jadi ikuti terus kegiatannya. Jadi ini sedikit sudah ada saya lubang-lubang, ini masih ada satu sisi yang belum saya lubang, ini sudah saya lubangi semua. Akan seperti apa jadinya, teman-teman, ikuti terus. Ini sebuah kaleng bekas pongguan, ini harus dilubang-lubang pakai paku ini ukuran paku kasau. Jadi supaya kita dibikin lubang-lubang ini, tentunya nanti setelah dinyalakan api dia akan hidup, karena ada beberapa sisi ini memang sudah dilubang-lubang, tentunya angin yang meniup sehingga api akan membara. Jadi nanti merangnya atau sekamnya akan ditaruh samping ya. Oke, sementara kita lanjut dulu untuk membuat alat diri. Oke. Jadi sebenarnya ini sangat tipis sekali, teman-teman. Ini sebuah paku kasau, ini sebenarnya kalau ditusukkan bikin aja juga bisa. Nah, tapi kalau merasa sakit tangannya pakai palu juga bisa. Nah, seperti ini, teman-teman. Ikuti terus ya kegiatannya ya. Nah, sudah selesai, teman-teman. Jadi 4 sisi ini sudah saya lubang semua, cuman ini yang bagian atas, ini nanti mungkin yang bagian bawah. Tinggal ini untuk menggabungkan. Jadi pintu pembuka ini sama pintu pembuka nanti diadu, cuman bagian belakang ini harus kita belah menjadi 4 bagian, teman-teman. Seperti ini contoh misalnya ya. Nah, ini harus kita belah menjadi 4 penjuru, teman-teman ya. Perhatikan baik-baik, tapi hati-hati karena kaleng ini ya tajam seperti ini, teman-teman. Kemudian yang ini karena ini bagian bawah, ini kalau bisa dilipat saja bisa juga, teman-teman, tapi harus pelan-pelan. Nah, ini ada pukul supaya ini, nah seperti ini, teman-teman ya. Jadi buat kepada pemula semua, supaya kita sama-sama untuk membuat suatu alat ini ya, intinya alat ini untuk membuat sebuah arang sekam. Jadi seperti ini, teman-teman, supaya kawan-kawan juga bisa untuk aplikasi di rumah. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah dilipat 4 penjuru ini kan kebuka, tapi hati-hati karena ya tajam ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, nanti akan kita sambungkan ini di bagian bawah, kemudian disambung bagian yang untuk atasnya seperti inilah. Untuk nyambungkan seperti ini, teman-teman, nah kan cakep nanti ya. Bagian penjuru yang 4 penjuru ini harus dilubang, inti untuk mengaitkan supaya nanti ada kawat ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Yang satu ini juga kalau ini terganggu, balikkan kembali supaya bisa berdiri ya, dibalik. Nah, jadi 4 penjuru kira-kira saja, mudah-mudahan nanti dengan kawat bisa akan mengait. 1 2 4. Nah, setelah itu ambil kawat ini yang intinya untuk mengaitkan supaya nanti bisa ngunci ya. Nah, ini kawat, masukkan ke
pojok ke sini karena ini udah ada lubang, bengkokkan dari dalam ini teman-teman ya. Nah ini sudah mengait satu teman-teman. Nah udah jadi teman-teman. Jadi ini tinggal memakai. Nanti setelah dinyalakan api dari atas, setelah dari atas baru dikasih sekamnya ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini. Kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya ini tinggal siap untuk membuat arang sekam. Jadi ini lubang bolong semua teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi demikian kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya untuk membuat alat membuat arang sekam ini hanya dari sebuah bahan kaleng bekas roti kongguan. Sebenarnya pakai pipa pun juga bisa. Kalau ini mau ditambah lebih tinggi, sebenarnya lebih bagus, kapasitasnya lebih banyak ya. Jadi inilah seperti ini kepada seluruh kawan-kawan yang dapat saya sampaikan, saya sajikan. Sama-sama kita akan melakukan untuk membuat sebuah sekam padi. Jadi untuk sementara saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa akan mencoba membuat alat untuk membuat arang sekam. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali. Kita dapat berjumpa di lain waktu dalam kesempatan yang sama. Jadi mungkin ini akan saya langsungkan untuk membuat arang sekam ya. Oke, kita sama-sama aja yuk. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membuat arang sekamnya ya. Jadi api biar membara dulu. Tambahkan bahan bakunya ini dari sabut kelapa supaya nanti menjadi bagus. Setelah itu di sini ada sebuah bahan merangnya, sedikit-sedikit kita pancing teman-teman ya. Nah seperti ini, sedikit-sedikit dulu aja supaya api yang di dalam ini lebih akan kuat untuk menjalarnya, sehingga setelah menjalar nanti baru kita langsungkan. Nah mudah-mudahan api yang di dalam ini akan menjalar lebih maksimal. Jadi seperti ini teman-teman, setelah nanti api sudah merembet ke bagian samping dan ke perputaran ini, sehingga nanti akan menghitam ini ya. Jadi kan kalau sudah warna hitam baru kita siram air. Setelah siram air itulah sudah jadi, sudah siap dipakai. Nah ini dia teman-teman, dengan pengontrolan untuk pembuatan arang sekam sudah hampir jadi. Demikian teman-teman, proses untuk membuat arang sekam ternyata sudah merata api. Coba ini akan saya gusik, kira-kira udah masih hitam apa enggak. Nah ini ya, jadi ini bagaimana untuk melanjutkan, dimatikan apinya. Setelah nanti ini akan jadi arang semua. Coba ayo lihat semua nih ya, ini hitam nah ya. Oke. Oke, sekarang coba dicek mutar kita teman-teman. Nah seperti itu ya, ini sudah merata semua. Jadi bagaimana untuk mematikan api ini, tentunya kita harus proses pakai air teman-teman. Ini sudah mutar semua hitam. Jadi kalau sudah seperti ini, alat cerobong ini akan saya angkat, kemudian akan saya siram teman-teman. Nah ini cerobongnya saya angkat ya, kita pindahkan ke sini dulu. Setelah itu ini ada air untuk mematikan supaya menjadi arang. Oke, bismillah. Nah. Tapi ini harus diusik teman-teman, nggak bisa begini saja, ini masih hidup ya. Ini masih banyak apinya di dalam ini. Nah ini harus dimatikan semua supaya nanti setelah mati baru bisa dipakai
Oke, kita siram lagi ya. Nah, jadi demikian proses untuk membuat media sekam. Bahannya dari sekam padi dibikin menjadi arang sekam. Jadi ini untuk campuran media sangat bagus sekali teman-teman ya, karena untuk menetralisir supaya jamur tidak akan muncul. Kemudian ini juga akan berubah menjadi unsur kalsium ini ya. Jadi memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh semua tanaman. Jadi ini nanti untuk melanjutkan media untuk media bonsai kelapa. Oke, jadi ingat kembali kawan-kawan semuanya yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Oke, terima kasih, dukung terus videonya. Mudah-mudahan ke depan bonsai kelapa akan berlanjut untuk sama-sama kita kembangkan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Oke.